Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahrani dengan nomor NIM 20046019 dari jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya membuat video tentang administrasi pendidikan dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang administrasi terlebih dahulu. Administrasi merupakan suatu proses mengelola lembaga dan pemberi pelayanan ataupun yang membantu dengan tujuan menghasilkan sesuatu yang efisien dan efektif. Administrasi ini pun lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga yang bersifat pemerintah yang mengutamakan kepentingan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu proses ataupun upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen, sehingga dengan melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar mengajar. Adapun banyak upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan manajemen pendidikan tersebut, contohnya adalah memastikan masyarakat mendapatkan pendidikan wajib selama 9 tahun dan melanjutkan ke sekolah menengah atas. Bahkan akanlah lebih baiknya jika mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, itu pun bila memungkinkan. Ada juga yang mengatakan pendidikan itu bukan hanya dalam bidang akademis saja, tapi juga mencakup pendidikan di bidang lainnya. Misalnya itu pendidikan karakter yang didapatkan dari keluarga, lingkungan, dan pendidikan keahlian, pendidikan tata krama, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya itu, administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada kaitannya dengan tugas-tugas pendidikan. Lanjut. Tujuan dari administrasi pendidikan. Secara garis besar, tujuan administrasi pendidikan itu adalah untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ada beberapa alat untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Adanya menurut pendapat dari Swargivani dan Kever, ada 4 administrasi, yaitu 1. Efektivitas produksi, 2. Efisiensi, 3. Kemampuan menyesuaikan diri, dan 4. Kepuasan kerja. Nah, bila dihubungkan dengan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya tujuan administrasi ini adalah agar semua upaya dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dalam pendidikan di Indonesia, administrasi pendidikan itu adalah subsistem dan sistem pendidikan nasional. Dengan begitu, maka tujuannya adalah mendukung tercapainya pendidikan nasional. Seperti yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tujuan pendidikan negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mendidik dan mengembangkan peserta didik agar lebih menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu adanya perencanaan atau planning. Isi dari perencanaan ini adalah dalam administrasi pendidikan mencangkup apa saja yang dilakukan dalam berbagai cara melakukannya. Kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ini adalah kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antar individu. Karena dalam suatu organisasi, kita tidak hanya sendiri, melainkan kita berkelompok dan bisa untuk menyesuaikan diri kita di situ. Dengan begitu juga kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan dapat terwujud. Yang ketiga yaitu koordinasi. Koordinasi ini
merupakan upaya yang dilakukan dalam menghindari terjadinya kesimpangan siur dalam bertindak. Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis serta produktif. Yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Aktivitas komunikasi ini mencakup adanya penyebaran dan penyampaian gagasan dan maksud, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Yang kelima yaitu tentang pengawasan. Dalam pelaksanaan program pendidikan tentu disertai dengan adanya pengawasan agar programnya bisa dilakukan secara teratur dan diteliti agar tujuan pendidikannya tercapai. Jadi diperlukan adanya pengawasan. Yang keenam yaitu kepegawaian. Fungsi kepegawaian adalah untuk berjalannya dan prosesnya perencanaan perorganisasi. Jadi fungsi kepegawaian ini adalah sudah berjalan mulai dari proses perencanaan perorganisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu adalah orang-orang yang punya kemampuan dan kapabilitas sesuai dengan jabatan yang diberikan. Yang ketujuh itu penganggaran. Penganggaran adalah anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk pencapaian tujuan administrasi pendidikan. Jadi, tentang anggaran-anggaran pendidikan yang ada di Indonesia yang berjalan itu adalah tugas atau fungsi dari administrasi pendidikan. Yang kedelapan yaitu penilaian. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai dengan program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun ruang lingkup dari administrasi pendidikan itu yang pertama yaitu bidang tata usaha sekolah. Tata usaha sekolah itu ada beberapa poin-poinnya. Ya, salah satunya adalah organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuan, korespondensi surat menyurat, masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, raport, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bidang personalia murid. Ini juga ada beberapa poin, ya salah satunya yaitu organisasi murid, masalah kesehatan murid, evaluasi kemajuan murid, masalah kesejahteraan murid, dan bimbingan dan konseling untuk murid. Yang ketiga yaitu bidang personalia guru. Ini pun ada beberapa poin, yaitu pengangkatan dan penetapan guru, organisasi person guru, masalah kepegawaian, masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru, dan refreshing dan upgrading guru. Bidang pengawasan. Bidang pengawasan ini ada juga beberapa poin. Pertama yaitu upaya meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha, mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antar guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. Yang ketiga, mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil pendidikan dan pengajaran. Yang keempat yaitu upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Yang kelima, adanya bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu berpedoman dan merupakan kurikulum sekolah dalam upaya mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Jadi kurikulum ini adalah satu pedoman untuk menetapkan kurikulum sekolah dalam upaya mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua yaitu melakukan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya sesuai dengan pembaruan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Jadi itulah sedikit penjelasan singkat dari saya. Saya akan simpulkan lagi sedikit dari administrasi pendidikan itu adalah suatu proses dan usaha
dalam mencapai upaya suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan komponen pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar dan mengajar. Jadi, administrasi pendidikan ini penting untuk kelancaran proses belajar mengajar kita di sekolah. Jadi, sekianlah hasil presentasi saya. Jika ada salah dalam penyampaian atau kekurangan saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.